Mungkin hampir dari semua kita pernah ditertawakan atau dicap bodoh ketika kita bertanya, baik itu di sekolah, lagi ngumpul sama teman, atau bahkan di rumah kita sendiri. Bertanya seakan menjadi aib bagi kita di depan orang-orang. Entah itu karena takut terlihat bodoh atau takut disalahkan. Ini penyakit. Di era yang serba teknologi dan serba AI saat ini, hampir semua jawaban bisa dijawab dengan sempurna oleh mesin-mesin canggih ini. Bahkan lebih baik dari sekelas dokter sekalipun. Namun pada dasarnya, semua AI yang kita gunakan itu seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya itu prinsipnya adalah output atau menghasilkan dari input atau dari pertanyaan yang kita ajukan. Jadi, bagus atau tidaknya kualitas jawaban yang diberikan oleh AI tersebut tergantung seberapa bagus pertanyaan yang kita berikan. Seorang bernama Oscar Wilde pernah bilang gini, "The answer is all out there. We just need to ask the right questions." Semua jawaban yang kita cari itu udah ada, cuman kita perlu mencari pertanyaan yang tepat. Tahun 1990, seorang pria bernama Jerry Sternin dikirimkan ke Vietnam selama 6 bulan untuk melaksanakan tugas, yaitu menurunkan angka malnutrisi atau kekurangan gizi di suatu desa terpencil dan miskin. Tidaklah mudah bagi Jerry Sternin yang datang tanpa tim ahli dan juga tanpa kemampuan berbahasa Vietnam. Dan ingat, tugasnya itu bukan untuk melakukan survei, tetapi untuk menunjukkan hasil. Dengan tugas yang sedemikian gila, bukan tidak mungkin yang awalnya tugasnya menurunkan angka kekurangan gizi, malah akhir-akhirnya dia yang kekurangan gizi. Data-data mulai dikumpulkan, dan ya, data-data tersebut mengatakan bahwasannya penyebab dari malnutrisi atau kekurangan gizi ini disebabkan oleh kemiskinan, sanitasi yang buruk, air yang tidak bersih, dan kurangnya edukasi tentang gizi. Jawabannya masuk akal sih. Data-datanya terlihat benar. Tapi Sternin tidak puas. Dalam artian, benar tapi nggak guna. Dia menyebut data itu sebagai TBU atau True But Useless. Dalam artian, betul, benar, tapi nggak guna. Ibarat ketika teman Anda nanya, kayak, gimana sih cara nurunin berat badan? Dan dengan gagah dan bangganya Anda menjawab, ya kurangi makan dan rajin olahraga. Semua orang udah tahu jawaban itu. Tapi belum tentu semua orang bisa menjalani hal itu. Bisa jadi dia udah tahu, tapi dia belum bisa melaksanakannya. Nah, inilah yang disebut oleh Sternin true but useless. Betul tapi nggak guna. Kenapa? Karena jika solusi untuk mengatasi kekurangan gizi adalah dengan menghapus kemiskinan atau membenahi seluruh sistem sanitasi, maka jelas itu tidak akan selesai dalam waktu 6 bulan. Bahkan 6 tahun pun belum tentu cukup. Anak-anak di desa itu tidak punya waktu sebanyak itu. Mereka butuh solusi praktis, bukan omong-omong doang. Disinilah inti ceritanya. Alih-alih mencari anak-anak yang kekurangan gizi, dia mencari anak-anak yang tidak mengalami kekurangan gizi di desa yang sama. Pertanyaannya mungkin terdengar seperti, kira-kira ada nggak sih anak-anak di desa ini yang dari keluarga miskin, tapi nggak terdampak kekurangan gizi? Terdengar bodoh, tapi jawabannya ada. Ada sekitar beberapa anak yang tidak terkena kekurangan gizi. Dan metode ini diterapkan oleh Google hingga saat ini. Metode ini disebut dengan bright spot. Teman-teman bisa baca nantinya. Sederhananya, metode ini melihat sesuatu yang berhasil, bukan yang gagalnya. Walhasil ada beberapa anak yang dikumpulkan. Dan jawabannya sederhana. Ternyata, anak-anak ini diberikan makan 4 kali sehari, namun dengan menu yang sederhana, seperti ubi-ubian dan kepiting sawah. Dan seperti pembahasan kita di awal tadi, bahwasannya solusi terbaik datang dari pertanyaan terbaik. Sejak itu, bahkan kurang dari 6 bulan, kekurangan gizi di desa tersebut jauh menurun drastis. Kita mungkin sering diajarkan untuk menjadi seorang problem solver atau pemecah masalah. Namun jarang terdengar ada yang mengajarkan cara untuk menjadi seorang pencari masalah atau biasa disebut dengan problem seeker. Kenapa? Karena saya yakin bahwasannya
kita hidup di lingkungan di mana kita diajarkan bahwasannya bertanya adalah tanda kita itu bodoh. Hal ini dikenal dengan istilah psychological safety, atau keadaan di mana kita merasa bebas untuk bertanya, berbicara, ataupun mengkritik, bahkan untuk mengakui kesalahan tanpa takut dipermalukan. Dan faktanya, lingkungan dengan psychological safety yang baik jauh lebih cepat berkembang ketimbang lingkungan Anda yang toksik dan saling menyalahkan itu. Logikanya gini deh, ketika kita berada di sebuah lingkungan di mana kita merasa bebas untuk salah tanpa takut dihina atau ditertawakan, maka kesalahan kita akan cepat terlihat, cepat terdetek, sehingga kita tidak takut untuk salah, dan walhasil kita tidak akan malu untuk memperbaiki kesalahan kita tersebut, dan kita akan lebih mudah untuk memperbaikinya. Namun sebaliknya, di lingkungan yang toksik dan saling menghakimi, saling menyalahkan, maka besar kemungkinan kita akan menutupi kesalahan kita agar tak terlihat oleh orang lain, karena kita takut untuk ditertawakan, untuk dihakimi. Alhasil, kesalahan kita akan lambat terdetek, dan ya, udah pasti kita akan lambat dalam berkembang. Pada intinya adalah, kita tidak usah takut untuk menjadi seorang yang banyak bertanya. Dunia kita bisa maju hingga sampai di titik ini bukan karena jawaban, bro, melainkan dari pertanyaan dan rasa ingin tahu yang liar. Jadilah problem seeker, dan buatlah lingkungan kita menjadi lingkungan yang ramah untuk bertanya.